Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Formadeka yaitu diskrit atau diskusi konkret yang akan membahas tentang hari ini bagaimana cara menemukan nih soft skill ataupun minat kita dalam kehidupan perkuliahan ya. Jadi tidak hanya di bangku kuliah saja kita dapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan ilmu di luar bangku kuliah sehingga kita bisa melatihkan soft skill dan hard skill kita. Nah, baiklah kita mulai ya. Nah, yang pertama itu menemukan fashion ya, menemukan fashion soft skill pada prestasi non akademik ya. Jadi prestasi non akademik. Kalau yang akademik itu bagaimana kegiatan kita pembelajaran di kelas ya, bagaimana IPK itu akademik. Tapi kalau untuk yang non akademik itu bagaimana kita bisa berprestasi di luar kelas kita yaitu di tingkat universitas maupun di tingkat provinsi dan tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ini kita harus menemukan bagaimana fashion kita nih. Fashion kita itu mau di mana ini, kita bakatnya itu di mana, dan ketika kita menemukan bakat kita itu di mana ya, jadi kita akan mudah kemana kita harus mengasah skill dan soft skill dan hard skill kita nanti. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat secara sesama dalam sistem perguruan tinggi ini ya, dalam sistem perguruan tinggi yang pertama yaitu adalah mahasiswa baru deh yang baru masuk universitas ya, bagi yang angkatan 2020 yang baru masuk nih. Nah, biasanya itu proses awalnya itu adalah proses pembelajaran seperti ini ya, proses pembelajaran untuk semester satu ya. Habis itu di dalam itu akan ada yang namanya masyarakat akademik atau lingkungan-lingkungan yang akademisi atau di mana bisa disebut dengan lingkungan yang membuat kita bisa belajar ya, bisa membuat kita meningkatkan knowledge kita atau ilmu pengetahuan kita ya, pastinya. Dan yang satunya itu adalah penjaminan mutu, di mana kita dijamin mutunya, artinya kita itu mutu dalam pengetahuan kita harus di up atau dijamin kebenarannya itu ya. Jadi dijamin kebenarannya. Habis itu di situ ada juga manajemen, dan juga di dalam pembelajaran itu akan ada yang organisasi ya, laboratorium perpustakaan ya, dokumen kurikulum dan lain-lain, sehingga kita lulus dan membidangi suatu pekerjaan di setelah kita lulus tadi lah ya. Nah, gimana, apakah cukup kalau kita hanya mengandalkan dari ijazah dari kita kuliah saja untuk bisa menempuh tantangan yang ada di masa depan nanti, yang dimana pekerjaan akan semakin sulit ya, apalagi kita di basic pendidikan ya, si pendidikan apalagi yang baru-baru sekarang ini kita dengar ya di dalam kementerian BKN, habis itu Kemendikbud, habis itu yang telah koordinasi bersama Kemenku ya, Bu Sri juga ya. Nah, bahwa ada regulasi atau peniadaan PNS untuk keguruan gitu ya. Jadi di sini akan mempersempit lagi lapangan kerja untuk bidang keguruan. Tapi tidak mungkin untuk kemungkinan ya akan dibuka, dan katanya itu akan diganti dengan P3 P4K gitu ya. Tapi sarjana SPD tidak hanya bisa jadi guru, dan you can do it ya. Jadi kau bisa menjadi apapun yang sesuai dengan bakat dan ya karir Anda. Ya pastinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, permasalahan. Nih, biasanya ada permasalahan nih. Nah, seringkali terdengar keluhan dari para pengguna bahwa lulusan perguruan tinggi, nah dari sekolah ataupun dari PT ataupun dari instansi gitu ya, lulusan perguruan tinggi kualitasnya payah katanya itu. Nah, setelah diamati payah di masjid yang pertama, katanya kurang tangguh. Katanya itu cepat bosan dalam pekerjaan, kutu loncat, kurang bisa bekerja katanya itu. Katanya kurang jujur. Ini berdasarkan survei ya saya ambil nih. Katanya kurang memiliki integritas, kurang memiliki rasa humor deh, atau mentaber dan juga mundur tanpa berita gitu kan. Jadi kurang memiliki mental yang kuat karena di universitas kalau hanya kuliah saja itu kita belum mendapatkan yang namanya itu pengalaman ataupun belum mendapatkan bagaimana di tempat sana sini gitu ya. Jadi itulah kita harus punya relasi atau relationship itu di dunia luar gitu ya.
Oke. Nah, di sini faktor ya memberikan kontribusi dalam keberhasilan ya. Biasanya dalam dunia kerja itu yang pertama finansial, ya 10% aja finansial itu ya, 10%. Artinya modal kita untuk uang gitu kan. 10% aja. Keahlian di bidangnya 20%, networking yaitu kerja yang kerasnya itu 30% dan soft skill atau yang ini yang akan kita bahas bagaimana melatih bakat kita itu mau di mana dan di mana kita akan menempatkan diri kita sendiri di yang akan datang, bahkan yang di sekarang ini kita ingin menemukan di mana sih soft skill kita menjadi kita bisa meningkatkan prestasi kita di bidang non akademik kita selain di akademik gitu ya pastinya. Oke. Nah, di prestasi non akademik ini kemungkinan akan menjadi peluang kita untuk bisa menemukan lagi kerja ya di dunia yang akan datang setelah perkuliahan yang pastinya. Nah, jadi soft skill ini akan menjadi modal gitu, modal awal dan juga sebagai investasi ya kalau bahasa sebagai investasi kita di bagian up diri kita sendiri ya atau personal gitu ya. Oke. Nah, di sini soft skill. Yang pertama itu adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain gitu ya, interpersonal skill. Jadi kita harus memiliki keterampilan agar kita bisa dapat berhubungan baik gitu, berhubungan baik atau bisa disebut dengan relationship gitu ya, atau interpersonal skill ya dalam keterampilan mengatur dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Jadi atau intrapersonal ya, intrapersonal. Jadi kita bisa mengatur diri kita sendiri, maunya itu mau ke mana gitu. Kita mau manajemen waktu, mau memilih tempat untuk belajar, itu semuanya kita yang ngatur. Jam-jamnya, habis itu mau belajar apa, itu kita yang ngatur atau intrapersonal skill gitu ya. Yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Itu yang harus kita tingkatkan gitu ya di soft skill ini. Nah, nah, ada juga yang namanya hard skill yang akan mendampingi kita selain soft skill ini. Hard skill yaitu pengusahaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Nah, di sini hard skill yang kita dapatkan di materi perkuliahan ya. Biasa itu hard skill gitu. Seperti sejarah peternakan seharusnya menguasai ilmu dan teknologi dalam bidang peternakan. Dokteran harus kedokteran, sepak bola ke sepak bola. Habis itu kita kalau di profesi matematika itu akan harus itu hal wajib gitu ya yang harus kita miliki adalah kemampuan basic dalam matematika dari mulai menghitungnya ataupun dalam mulai mengajarkannya kepada orang lain itu harus kita miliki, yaitu setiap profesi dituntut memiliki hard skill yang khusus. Jadi sesuatu yang menjurus kepada jurusan kita ya mestinya itu ya. Nah, tetapi soft skill bisa merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap profesi gitu ya. Jadi soft skill itu bisa merupakan kemampuan. Kalau hard skill itu memang benar-benar yang jurusan dia gitu ya, kayak jurusan matematika gitu, itu namanya hard skill sudah. Tapi kalau yang ingin menempuh dari soft skill, nah kayak kita di matematika bisa menulis atau KTI kalau yang tulis ilmiah dan bisa diakui oleh jurnal dan bisa masuk Scopus misalnya itu. Nah, itu termasuk soft skill karena di situ tidak ada bukan tidak ada bentuk hard skill atau ini di luar dari ilmu kita di bidang matematikanya, itu di luar. Habis itu kita bisa mengupnya itu mengupgrade-nya jadi lebih baik. Nah, itu dinamakan soft skill. Misal dalam pendidikan matematika ini kita bisa memahami yang namanya ilmu IT atau komputer. Nah, itu akan menjadi nilai tambah kita atau bisa disebut dengan soft skill kita kalau kita masuknya kerja. Dan jika kita ingin berprestasi non akademik, kita tidak hanya mengandalkan hard skill kita harus bisa mengandalkan soft skill kita yang dimana kita itu harus mengupnya sehingga kita dapat menunjukkan loh ini loh yang aku punya, selain yang aku punya hard skill ini loh yang aku punya gitu ya, ini loh yang aku bisa gitu, yang bisa aku tampilkan kepada teman-teman semua, yang bisa aku tampilkan kepada bapak ibu gitu, semuanya itu kan kan itu yang ingin kita tampilkan di sini ya. Itulah kita ingin menemukan soft skill kita itu di mana gitu ya. Karena soft skill untuk setiap orang, soft skill untuk setiap individu ya, setiap mahasiswa ya, itu berbeda-beda. Ada yang soft skillnya itu bisa pintar nyanyi ya. Ada yang soft skillnya itu bisa pintar nari. Ada yang soft skillnya itu ada pintar komputer atau IT. Ada soft skillnya itu pintar desain, gambar, habis itu poster, habis itu bisa KTI. Nah, biasanya itu setiap individu itu tidak sangat susah untuk memiliki seluruhnya, tetapi akan ada yang namanya satu soft skill yang you can do it gitu, yang kamu bisa lakukan itu dan kamu bisa untuk
mengerjakan hal tersebut gitu. Dan yang paling menonjol ya, yang paling biasanya yang menumbuhkan soft skill kita senang dengan hal tersebut. Kita senang dengan melakukan hal tersebut. Kita bisa lakukan itu berjam-jam, kita bisa lakukan itu berhari-hari tanpa ada capek gitu ya. Walaupun capek, tapi kalau kalau kita senang itu gak akan kerasa capeknya. Itu bisa menjadi soft skill kita kalau kita kembangkan itu dengan sesuatu yang baik ke depannya dengan rajin dan tekun gitu ya. Dan akan niscaya kata pepatah Mario Teguh itu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Oke, lanjut. Jadi itu yang namanya soft skill. Kalau hard skill sudah pasti kita punyain ya, sudah pasti kita punyain di bangku kuliah karena kita dalam basic pendidikan matematika dan kita pasti akan menemukan apa namanya akan mengasah namanya hard skill kita dalam bidang matematika gitu ya. Nah, lanjut. Nah, dalam soft skill ya di sini nah, keterampilan yang pertama itu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain ya. Contoh dalam organisasi ini. Jadi kita membangun relasi ataupun hubungan yang baik agar bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, satu, dua, relasi dan juga seperti kegiatan kita yang hari ini untuk melatih yang namanya hubungan dengan orang lain atau interpersonal. Nah, yang selanjutnya itu keterampilan dalam mengatur diri sendiri yang seperti yang bilang atau intrapersonal skill. Jadi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kita ini mau kemana nih? Misal yang pertama itu kayak gambar hobi dalam bidang teknologi gitu ya. Jadi kita bisa ngatur kita sendiri. Selain kita belajar hard skill, kita belajar nih teknologi kayak gini. Membuat software, membuat aplikasi. Habis itu mengembangkan desain. Yang hobi gambar, kembangkan ini. Hobi berternak. Walaupun jurusan matematika, hobi berternak misal itu bisa dikembangkan ternaknya itu ya bisa dikembangkan gitu dan juga misal hobi matematika tapi hobinya bisnis gitu ya itu bisa kita kembangkan dengan mengatur diri kita sendiri kita mengeset diri kita sendiri ya inginnya mau kemana gitu jadi saya dulu tuh punya di Mahar itu punya temen nih namanya itu Wahyu Adi Nugroho dan dia seorang psikiater atau psikologi Islam ya jurusan psikologi Islam ini cerita dikit nih jadi dia tuh kalau mau tidur dia tuh ingin mengefresh dirinya sendiri tuh. Ngefresh dirinya sendiri artinya dia buat kayak psikoterapi dirinya sendiri bahwa aku akan bisa jadi ini, aku akan bisa jadi ini, aku akan bisa ini. Misal ini aku akan seperti ini ketika itu. Dan percayalah itu akan mempengaruhi psikologi kita ya. Ketika kita berpikir selalu positif seperti itu untuk melatih diri kita sendiri, itu akan jadi hal demikian juga dengan diri kita ya. Juga akan terjadi hal demikian dengan diri kita. Ya. Karena itu ada energinya kata dia itu. Juga aku banyak belajar sih tentang personal skill dari dia. Jadi bagaimana cara mengatur diri sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, daftar kemampuan soft skill. Yang pertama jujur. Nah, jadi jujur itu tidak hanya ya biasanya jujur kepada orang lain supaya kita dapat relasi juga yang pasti itu ya. Tapi juga harus jujur kepada diri sendiri. Ya, ini. Jujur kepada diri diri sendiri. Misal kita harus jujur bahwa kita bisanya ini gitu. Bisanya misal saya mempunyai kemampuan kayak gini. Saya bagus di bagian IT, tetapi tidak bagus untuk bagian ini. Nah, untuk bagian sesuatu yang lain gitu ya. Nah, yang harus kita jujurkan kita walaupun nah kita bagus di bagian ini kita harus up itu. Kita harus lihat ya sesuatu yang kita bagus dan harus kita up itu atau kita tingkatkan gitu ya. Yang selanjutnya itu tanggung jawab, harus punya tanggung tanggung jawab terhadap apa yang telah kita sukai ataupun yang sudah kita soft skill. Kita harus tanggung jawab hal itu. Kenapa? Bagaimana cara tanggung jawab? Kita harus tekun melatih, habis itu tekun melatih hal tersebut sehingga apa yang telah kita latih, apa yang telah kita perjuangkan gitu ya akan menemukan hasil yang bagus itu. Oke, yang selanjutnya berperilaku adil. Berperilaku adil itu bagaimana kita bisa adil dengan hard skill dan soft skill gitu ya. Dan juga untuk bisa adil dengan waktu gitu ya. Habis itu kemampuan bekerja sama ya yang pasti kemampuan adaptasi jika nah ini salah satu kemampuan yang harus kita tuh kemampuan beradaptasi. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19 kita harus bisa beradaptasi dengan bagaimana cara mendapatkan ilmu yang baru ya the great new knowledge oke. Jadi bagaimana dapatkan ilmu yang baru yang sangat susah untuk didapatkan di apa ya namanya bukan sangat susah ya yang tidak sama dengan yang kita dapatkan dalam kancah tatap muka atau yang dalam bisa disebut dengan
pengalaman kalau kita tatap muka. Kalau kita tatap muka itu pengalamannya akan lebih banyak. Jadi kita bisa lihat ini, lihat itu dan lain-lain. Sedangkan kita dalam kondisi ini ya pandemi COVID-19, jadi kita aja bisa mengandalkan itu internet, habis itu untuk belajarnya itu, habis itu tatap muka agak susah ya. Jadi kita tidak bisa merasakan satu dengan yang lain. Ya harus bisa beradaptasi di mana kita setidaknya kalau internet sekarang yang kan sudah mau beralih ke 5G ya, kata Menteri Perhubungan kita mau beralih ke 5G. Itu harus kita gunakan dengan baik dan itu menjadi wadah kita untuk beradaptasi dengan kedepannya gitu ya. Oke. Seperti pembelajaran ini kan pembelajaran kalau masa pandemi ini kalau vaksinasi saja baru 1 tahun kata target Pak Presiden 15 bulan baru selesai vaksinasi dan setelah itu masih menunggu kabar selanjutnya untuk pembukaan sekolah. Jadi pembelajaran untuk sekolah itu kita harus bisa juga beradaptasi bagaimana membuat pembelajaran untuk peserta didik kita ataupun saat kita menjadi guru ataupun saat kita menjadi guru bimbel les gitu kan harus bagaimana mengadaptasi hal tersebut, oke? Supaya kita bisa mentransfer ilmu dengan baik, mentransfer apa ya namanya knowledge-nya dengan baik ya. Oke, yang selanjutnya itu kemampuan komunikasi ya sudah pasti. Komunikasi itu biasanya kunci awal dari orang melihat kita. Jadi kemampuan komunikasi kita itu harus di-up atau harus bisa yang namanya di asah dengan baik ya. Karena biasanya kita bertemu dengan orang baru ataupun ketemu dengan yang nggak jauh lah dosen gitu. Kita harus memiliki komunikasi yang baik sehingga kita dapat memberikan kenyamanan terhadap beliau gitu ya. Dan kita juga bisa nyaman gitu. Yang selanjutnya itu toleran atau sikap tenggang rasa ya, artinya yang selalu ini artinya kita saling menghormati satu dengan dan lain-lainnya, hormati sesama, habis itu kemampuan mengambil keputusan yang baik dan kemampuan pemecahan masalah dan sebagainya. Oke, terlanjut. Nah, contoh interpersonal ada motivation skill. Nah, motivasi skill. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri nih. We can do it. I can do it gitu kan. Jadi saya bisa lakukan itu. Saya bisa lakukan itu. Nah, misalnya we can do it, kami bisa lakukan itu ya. Nah, misal saya ingin kalau hard skill, saya misalnya tahun 2021 harus mendapatkan penghargaan nasional and you can do it. Katakan pada diri Anda, I can do it, saya bisa lakukan itu. Kalau tidak bisa lakukan tahun ini, tahun depan, coba-coba aja. Ya, coba aja. Nanti kamu akan menemukan momen itu. Habis itu ada leadership atau kepemimpinan ya. Nah, leadership atau kepemimpinan di mana kita harus bisa memimpin kita sendiri dalam pembelajaran, dalam melatih soft skill kita, dalam melatih hard skill. Ada negotiation, ada presentation ya. Presentation skill itu kayak gini. Bagaimana kita bisa memaparkan sesuatu yang telah kita dapatkan. Bagaimana kita memaparkan emosional kita terhadap audiens juga ya. Habis itu ada communication step. Ah, communication ya. Jadi komunitas itu ya artinya. Komunitas step. Jadi kita harus punya komunitas nih, komunitas yang di mana yang sesuai dengan yang bisa nge-up skill kita. Misal kita suka baca nih, suka baca buku. Jadi kita harus punya komunitas buku gitu. Kenapa? Karena kalau kita masuk dalam komunitas buku, otomatis kita akan up diri kita sendiri gitu. Dengan teman-teman yang akan selalu refresh gitu dan dengan lain-lain yang biasanya ada di grup WhatsApp dan gitu. Kita lihat, wah bagus ini. Nah, kalau kita masuk ke dalam komunitas tersebut, kita akan makin terasah dalam artian buku gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana jenis buku dan lain-lain ya. Misal contoh lagi kita apa namanya? Bagusnya itu dalam bidang IT ya. Jadi kita harus ikut misal yang namanya komunitas-komunitas dalam bidang IT dan komputer gitu ya. Misalnya itu ada Development Student Club, habis itu ada yang namanya itu Sriwijaya Digital dan lain-lain ya. Nah, kita ikut itu, kita dengan ikut itu kita akan meng-up diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita melihat orang yang lebih ahli dari kita lihat, kita pelajari dan kita ingin tahu hal tersebut, maka kita akan nge-up diri kita sendiri. Biasanya akan seperti itu, karena saya merasakan ketika ada teman saya ini bisa Python, saya lihat Python itu apa sih alat-alat untuk coding gini 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 gini. Oh, ketika aku coba di rumah, aku juga bisa Python. Jadi saya pelajari dan bisa seperti dia gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Bisa ada lakukan hal tersebut juga gitu.
Habis itu ada relationship building, jadi kita harus memiliki relasi yang bagus dengan teman-teman. Ya, artinya dengan teman-teman sebaya maupun yang ke atas, ke para dosen-dosen kita, guru-guru kita ya, para profesor, dokter dan juga pada adik-adik tingkat kita gitu. Kita harus punya relasi yang baik sehingga kita akan membangun yang namanya, kalau kata Pak Rena itu eh apa, jejaring marketing kalau kata dia tuh. Jadi itu adalah sebuah aset. Relasi itu sebuah aset yang bisa kita gunakan untuk meng-up diri kita sendiri, untuk mendapatkan relasi dan juga untuk menjajakan jualan kita. Ya, itu ya itu salah satu gunanya itu. Ya, tentunya itu adalah public speaking. Public speaking itu bagaimana kita mengutarakan, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan baik. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu agar bisa diterima dengan baik dan juga bisa dipahami dan tanpa bertele-tele gitu ya. Habis itu soft marketing. Nah, ini self marketing dalam interpersonal itu, kita ya sebagai mahasiswa juga tidak dibatasi untuk self marketing atau menjual sesuatu. Semasi menjualnya itu dalam keadaan baik gitu ya, baik gitu. Atau tidak melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku gitu yang jualannya ya, yang dijual ya. Jadi kita bisa meng-up kita juga di self marketing gitu ya. Kita juga kan sudah belajar yang namanya mata kuliah kewirausahaan di mana kita tidak menutup kemungkinan seorang sarjana pendidikan untuk menjadi pengusaha gitu. And we can do it, oke. Okay? Nah, kalau interpersonal skill ya, interpersonal skill ada time management atau pengaturan waktu atau stress management. Nah, itu stress management ketika kita sedang stres ya, atau yang bisa disebut dengan eh yang dinamanya masih pusing dengan kegiatan-kegiatan kita ya. Jadi kita harus bisa manajemen stres kita dengan cara yang namanya itu refreshing gitu ya, refreshing, jadi untuk menghilangkan stres dulu ya. Dan juga habis kita stres sudah balik lagi refreshing, habis itu and work visit, work, kerja kembali gitu. Habis itu ada charging management, ada transformation belief, ada transformation karakter. Jadi kita harus membuat karakter kita dalam bentuk creative thinking atau bisa disebut dengan berpikir kreatif ya, berpikir kreatif gitu ya. Ada goal setting and life purpose ya, oke. Okay. Leading teachers. Oke, lanjut. Nah, di sini klasifikasi teoritis kemampuan manusia. Nah, di sini ada learn to learning, ada kemampuan kognitif, ada kemampuan afektif, ada psikomotorik. Nanti kita akan ini ada kok nanti pelajaran aja tuh, apa itu kognitif, afektif, psikomotorik itu ada di psikologi pendidikan. Ada Pak Konto Iskandar Dinakra nanti yang ngajarin bagaimana dia akan membuat hal tersebut gitu ya. Jadi kalau yang di kemampuan kognitif dan psikomotorik itu hard skill atau yang namanya jurusan kita gitu ya, learning gitu. Nah, setengahnya lagi itu affective atau soft skill atau kemampuan yang kita miliki tetapi tidak terlalu tidak dengan yang namanya kemampuan kita gitu, yang soft skillnya ini ya teman-teman. Jadi ini soft skillnya ini berhubungan dengan sesuatu yang di luar bidang kita dan itu 50% ya. Nah, ini yang terakhir ini. Nah, mau kemana? Kamu mau kemana? Jadi ini kita biasanya di yang namanya di fasilitasi ya, di fasilitasi. Kamu mau kemana? You want to visit ya. Kamu mau kemana? Jadi ada yang namanya komunikasi tertulis atau KTI kalau dalam perlombaan. Habis itu adalah bekerja dalam tim gitu kan. Dalam perlombaan ada yang solo player, ada yang tim player gitu ya. Habis itu ada yang berpikir analisis atau debat gitu ya. Yang dimana biasanya akan diadakan lomba-lomba debat gitu ya. Walaupun saat pandemi mungkin debatnya lewat Zoom gitu. Ada ilmu pengetahuan, ada OSP, ada OSN, ada sains mahasiswa gitu, OSM gitu kan dan lain-lain. Itu bisa melatih kita dalam kemampuan non akademik kita. Habis itu ada bekerja bisnis. Nah, bekerja bisnis juga entrepreneurship itu bisa melatih soft skill dan juga kemampuan kita di bidang non akademik. Habis itu kemampuan lisan. Kemampuan lisan itu seperti pidato, ceramah, orasi ya. Nah, biasanya tuh ada ya dalam setiap tahun akan ada lomba-lomba hal demikian. Jadi kalian bisa up gitu. Kamu mau kemana gitu dari sini gitu. Mau kemana? Kalau pinter ngomong masuk komunitas lisan, yang hobi pidato, ngomong aja. Jika ada lomba langsung ikuti aja, tidak masalah, ya.
Di sini ya soalnya desain grafis atau poster gitu ya, desain grafis. Misal Anda hobi gambar, Anda hobi ngedesain gitu ya, daripada desainnya itu hanya untuk kehobian aja, kenapa tidak digunakan dalam bidang dan akademik kita gitu ya. Misalnya dikirimkan karya kita kemana, habis itu dikirimkan UNJ, UI, UGM, kirimkan aja. Sampai tahu jebol gitu ya. Oke, yang punya teknologi komputer ya, teknologi komputer ya dimana kita bekerja dengan IT gitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan karya yang berbasis IT, misal dalam media pembelajaran, game education, habis itu aplikasi, software gitu dan lain-lain ya. Nah, jadi dari sebuah lapak yang kita punyaan, you can do it. Dan kamu mau kemana gitu, kamu rasakan, oh aku hebat dalam bidang KTI ini, aku nak belajar di KTI, nanti ada mata kuliah KTI, dan ketika mata kuliah itu ada lomba, kamu langsung ikuti aja. Nah, misal aku hebat hebat dalam komunikasi lisan, ambil desain pembelajaran itu bagaimana cara kamu mengajarkan dengan baik. Ada kok lombanya, itu ada lomba micro teaching. Kemarin itu ada lomba micro teaching dari UNES, Universitas Negeri Semarang gitu ya, dan saya mengirimkan karya juga dan ternyata nggak dapat. Ada desain grafis itu, ambil media cetak, desain grafis itu kalau kalian memang gulet, desain grafis itu mahal loh. Orang lomba-lomba poster itu mahal dibayar oleh penyelenggara acara gitu kan. Nah, habis itu ada ilmu pengetahuan, itu biasanya ada OSM ya, seperti itu. Habis itu teknologi komputer gitu ya, seperti ada lomba pembuatan media pembelajaran, pembuatan software, ada program bangkit dari Kemendikbud, ada yang namanya pembuatan game edukasi, ada yang namanya membatik ya, membatik membuat media berbasis TIK, itu tiap tahun ada diadakan oleh Kemendak salah, diolakan oleh Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu menyediakan setiap tahun untuk membuat membatik upaya aplikasi-aplikasi yang diciptakan atau dibuat oleh umum maupun mahasiswa maupun pelajar, itu akan di-upload atau digunakan oleh menteri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengupgrade dari yang namanya itu pembelajaran di kementerian gitu ya. Akan ada yang namanya membatik gitu ya. Nah, saya itu akan diupload ke rumah belajar ya. Jadi kalau kalau yang belum tahu rumah belajar, jadi rumah belajar itu ya adalah sebuah website resmi dari Kementerian Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk bisa mengakses yang namanya pembelajaran-pembelajaran melalui media pembelajaran dan melalui daring, dan itu salah satu website tergratis yang disediakan oleh Mendikbud. Nah, salah satunya untuk mengupgrade itu adalah dilakukannya yang namanya membatik ya, membuat media berbasis TIK, baik bentuk HTML5, habis itu EAXE, habis itu SWF dan APK dan lain-lain yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi silakan dipilih kamu mau kemana gitu. Nah, di sini sarjana yang kompeten itu harus memiliki dua, yaitu hard skill ya, knowledge, ilmu pengetahuan, skill terampil dalam bidang teknologi ya, sesuai dengan bidang jurusan kita, dan soft skill atau interpersonal, dan extrapersonal gitu. And selesai. Ada yang ingin didiskusikan sampai di sini ya teman-teman semua? Ya, tentang yang telah kita lalui bersama ini. Nah, ini yang akan kita up ya. Kamu mau kemana? Kamu mau ke sini? Di mana fashion kamu? Ya, kejar passion kamu itu tersebut, sehingga kamu akan menerima yang namanya hasil dari sebuah passion yang telah kamu puja gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Oke, mungkin masih bingung ya teman-teman, mau kemana nih, apalagi di semester-semester awal, mau kemana nih, mau berprestasi di mana nih, mau berprestasi di bidang KTI, mau berprestasi di bidang teknologi, desain grafis, komunikasi lisan gitu ya. Coba-coba aja dulu. Siapa tahu ada yang kamu seret, ada yang kamu bisa, dan ada yang kamu suka yang pastinya. Dan ketika ada yang kamu suka dan kamu itu akan kejar itu mati-matian. Iya, akan kejar hal tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan gitu ya. Nah, dari hal-hal tersebut ya. Memang tidak mudah ya teman-teman, karena saingan kita banyak gitu. Saingan kita banyak, dan juga lapak untuk jadi juara, saingan banyak, lapak untuk jadi juara itu hanya tiga kan, hanya satu, dua, dan tiga.
lapak. Yang daftar yang 1000, yang diambil hanya 3. Cuma kita harus bekerja keras untuk mengalahkan 997 peserta lainnya. Kalau hal demikian. Kalau dibilang perlombaan seperti itu, apalagi dalam perlombaan desain grafis, komunikasi, TATI dan lain-lain ya. Nah, kamu harus menemukan feel-nya di mana gitu ya. Feel-nya kamu tuh di mana gitu. Feel-nya yang kamu suka itu di mana. Ketika kamu sudah menemukan feel dan fashion yang telah kamu tekuni dan yang telah kamu suka gitu ya. Kalau telah kamu temukan fashion tersebut, maka yakinlah teguh dengan fashion tersebut, kamu bisa sukses dengan fashion tersebut juga. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan ya teman-teman semua? Ya, ada yang mau didiskusikan ini? Oke, kalau memang nggak ada yang mau didiskusikan, kita sudah bertemu ini sudah sekitar 2 SKS ya, 1 SKS lebih lah. Nah, mungkin kita akan lanjutkan lagi di script kita di pertemuan yang akan datang dengan materi-materi yang lebih hot atau lebih materi-materi yang lebih mantap lagi yang bisa kita diskusikan bersama bagaimana cara melatih soft skill kita di bidang akademik. Dan nanti akan setelah di screen ini kita akan ada yang namanya rumah karya ilmiah nih. Bagi teman-teman yang memiliki kemampuan untuk KTI ini, karya tulis ilmiah, bolehlah di-share dengan kita dengan teman-teman yang lain agar banyak yang bisa tentang KTI, bagaimana cara mengutip itu kan, bagaimana cara bikin daftar pustaka dan lain-lain gitu ya. Dengan baik dan benar gitu ya. Oke, kalau memang nggak ada yang ingin kita diskusikan kembali, mungkin cukup itu dulu untuk di script kita hari ini. eh dan juga hari ini ada ya kabar gembira yaitu Ibu Feli ya yang sudah hari ini menikah, alhamdulillah. Mungkin sudah tadi jam 8.30 akadnya, mungkin sudah selesai ya akadnya itu. Masih mungkin sekarang resepsi. Ya kami ucapkan keluarga besar Permadika, Wiradil Palembang dan juga eh, pendidikan matematika Wiradil Palembang mengucapkan happy wedding atau selamat eh, berbahagia ya, kepada Ibu Feli dan Bapak Daryanto ya, Bapak Ibu Feli MPD dan Bapak Daryanto SPD. Barakallahu laka wa barakala alaika wa jama'al baika wa fi khair. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberkahi kalian baik ketika senang dan susah dan selalu mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Taqabbalallahu minkum, wa minkum taqabbal ya karim. Baiklah kalau gak ada, marilah kita tutup di script kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.